Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farid. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menerangkan materi struktur baja lanjut, yang dimana dosen saya yaitu Pak Muklis Islam, STMT. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Muklis karena telah membimbing saya dalam pelajaran mata kuliah struktur baja lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain komponen struktur untuk lentur. Tanpa berlama-lama, lanjut saja kita ke materi intinya. Yang pertama kita akan membahas tentang tekuk torsi lateral. Tekuk torsi lateral adalah suatu gejala di mana akibat momen lentur, balok tiba-tiba mengalami perpindahan displacement ke samping. Di mana balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange akan mengalami tegangan tekan dan flange yang lain mengalami tegangan tarik. Flange yang mengalami tekan berperilaku seperti batang tekan, sehingga ada gejala tekuk. Karena tekuk di arah sumbu lemah, flange terharang oleh web. Maka tekuk terjadi di arah sumbu kuat flange, yaitu ke arah luar bidang balok. Sebagai akibat balok mengalami perpindahan keluar bidang balok dengan disertai puntir. Baiklah, pada contoh video ini, di dalam video itu terdapat beban yang akan diterapkan dengan menetapkan bobot latihan ke bagian tempat tumpuan. Beban akan ditransfer ke balok dengan 4 rantai persamaan untuk tekuk torsi lateral, yang didasarkan pada beban yang pada pusat geser. Oleh karena itu beban diterapkan pada batang berulir, yang berjalan melalui pusat badan kayu yang dipasang pada balok tumpuan, dan di mana beban sedang diterapkan ini untuk mencegah mode kegagalan lain seperti tekuk lokal dan kegagalan bantalan lubang. Tekuk lateral terjadi pada beban 35 pounds. Baiklah, setelah kita menonton video tentang tekuk torsi lateral tadi, di sini kita mendapatkan perbandingan MN dengan LB. Sebagaimana terdapat pada grafik ini, di mana semakin besar LB atau panjang batang tak terkekang, maka MN akan semakin kecil. Semakin kecil LB, maka semakin besar juga MN-nya. Di sini juga terdapat LP dan juga LR, yang dimana LP itu sendiri adalah batas kondisi pendek ke menengah, dan LR adalah batas dari kondisi menengah ke bentang panjang. Di sini juga terdapat 3 tempat, di mana dari LR ke LB itu terdapat batang panjang. Batang panjang itu sendiri adalah balok yang diberikan beban mengalami tekuk torsi lateral yang bersifat elastis. Dan jika beban dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan di antara LP ke LR itu terdapat batang menengah. Balok diberikan beban mengalami tekuk torsi lateral. Tetapi jika beban dihilangkan, maka bekas tekuk torsi lateral itu tidak akan hilang dan bersifat permanen. Lalu dari MN ke LP terdapat batang pendek. Batang pendek itu sendiri jika diberi beban, dia tidak akan mengalami tekuk torsi lateral, sehingga kapasitas momennya mencapai ultimate. Selanjutnya saya akan menjelaskan submateri tekuk lokal. Tekuk lokal adalah tekuk yang terjadi pada salah satu elemen penyusun tampang suatu struktur. Tekuk lokal menyebabkan elemen yang tertekuk tidak dapat lagi menanggung penambahan beban. Dengan kata lain, efisiensi penampang berkurang. Keruntuhan akibat tekuk lokal ini terjadi pada penampang yang langsing, di mana tegangan kritis atau FAIR yang dimiliki oleh plat jauh di bawah tegangan lelehnya, yaitu FI. Selanjutnya saya akan memberikan contoh video. Berikut ini adalah contoh videonya. Setelah kita melihat video mengenai tekuk lokal, kita telah mendapatkan parameter tekuk lokal itu sendiri, seperti terdapat pada grafik ini, di mana MN atau MP ke lambda P itu terjadi kompak, dan lambda P ke lambda R itu terjadi non-kompak, sedangkan lambda R ke lambda itu terjadi elastis atau kelangsingan. Di mana lambda lebih kecil daripada lambda P, maka terjadilah kompak, dan kemungkinan tekuk lokal tidak ada. Lalu lambda P lebih kecil daripada lambda, lebih kecil lagi daripada lambda R, tidak kompak. Atau lambda lebih besar daripada lambda R sama dengan kemungkinan terjadi tekuk lokal ada, dan juga semakin langsing suatu elemen maka terjadi tekuk lokal semakin besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang submateri ketiga, yaitu kapasitas momen. Di mana untuk profil I, kapasitas lentur terbagi menjadi beberapa kategori yang tergantung pada arah kelentungan, kesimetrisan, dan juga kekompakan profilnya. Berupa, yang pertama, profil I dan kanal simetris ganda kompak melengkung pada sumbu major. Yang kedua, profil I simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non-kompak atau langsung melengkung pada sumbu major. Yang ketiga, profil I lainnya dengan badan kompak atau non-kompak melengkung pada sumbu major. Yang keempat, profil I simetris ganda dan simetris tunggal dengan badan langsing melengkung pada sumbu major. Yang kelima, profil I dan kanal melengkung pada sumbu minor. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.